Open Mic Podcast Basarnas. Halo Sobat Sar, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Sobat Sar dalam acara Open Mic Podcast Basarnas. Kali ini menjadi hari yang sangat spesial bagi Basarnas. Kenapa menjadi spesial? Karena akhirnya Basarnas dapat mewadahi Sobat Sar dengan podcast perdananya. Wow, selamat ya Basarnas. Podcast ini kami akan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang ilmu dan pastinya dia berkompeten di bidangnya. Telah hadir di sebelah saya Bapak Dr. Rades Muhammad Hernanto, MM, selaku Direktur Bina Potensi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di dalam podcast Basarnas ini. Saya rasa wajib yang menyempatkan waktu buat kegiatan seperti ini. Iya. Gitu. Saya ada banyak pertanyaan yang membuat saya penasaran. Boleh. Pak. Nanti kita akan bertanya-tanya sedikit ya Pak ya. Yes. Salah satunya yang pertama itu saya yang menjadi latar belakang Bapak menghadirkan podcast Basarnas ini didasari dari apa sih Pak? Dan ini hari pertama loh. Oke. Langsung nanya ini. Ya, Kirain masih ngurutin lagi. Gini Mbak Esi, jadi bicara Basarnas itu kan sebetulnya luas banget Mbak Esi. Ya. Jadi orang tahu bahwa Basarnas itu adalah satu institusi dari pemerintah yang tugas pokoknya adalah pencarian dan penyelamatan itu. Jadi saya yakin bicara baju orange ini orang pasti akan berpikir bahwa kalau sudah ada baju orange di lapangan di saat musibah, insya Allah musibah apapun bisa teratasi. Tidak seperti itu juga. Akhirnya banyak dari orang atau masyarakat yang peduli juga gitu terhadap bicara tugas kemanusiaan. Itu tidak milih-milih dari step yang paling tinggi, level yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Intinya sebetulnya satu, orang berlomba-lomba mencari pahala yang kita tidak tahu. Gitu. Kita nggak tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu insya Allah semua ada catatannya. Dah bicara Basarnas, feedback balik ke belakang, suatu negara apabila tidak ada organisasi SAR-nya, itu dianggap negara itu black area. Betul. Itu dimanapun itu di dunia ini. Kadang-kadang orang berpikir bahwa apa sih kerjanya Basarnas kalau ada musibah doang. Padahal enggak, bukan pada saat musibah saja. Sebelum musibah pun Basarnas juga sudah bekerja. Itu dari mana? Pemasyarakatan, sosialisasi, diseminasi, dan soal macam-macam. Banyak kegiatan Basarnas yang dilaksanakan untuk masyarakat. Sosialisasi, kita coba mulai sosialisasi dari yang paling dini, mulai dari anak masih TK, SD, SMP, SMA, itu sudah kita masih berikan sosialisasi, diseminasi dengan kegiatan SAR Go to School. Kemudian yang penting lagi, kita tahu bahwa ada dari kita ini, tidak seluruh Indonesia tapi seluruh dunia, itu ada kaum disabilitas. Itu tidak boleh kita pinggirkan juga, tidak boleh kita kesampingkan juga. Kita sosialisasikan ke mereka juga. Kita beri pengetahuan ke mereka bahwa SAR itu bagaimana pada saat terjadi musibah, apa yang akan dia lakukan, agar dia tidak panik gitu. Kita keluarkan juga, kita buatkan juga buku braille versi disabilitas. Itu jadi banyaklah kegiatannya Basarnas, mungkin seperti itu gambarannya. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak ya, Yeah. podcast ini hadir karena ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Kemudian masyarakatnya siapa aja yang ada di seluruh di luaran dari Basarnas, baik itu yang masyarakat potensi tadi, yang disabilitas maupun yang lainnya Pak ya. Yeah. Itu salah satu bentuk hadirnya podcast Betul. Open Mic Basarnas iya. ini. Nah selanjutnya Pak, kita tadi sudah diceritakan Basarnas itu apa. Kemudian podcast ini akan mengacunya kepada siapa.
Nah, langkah-langkahnya bagaimana Pak untuk podcast ini? Ya. Apa aja kegiatannya nantinya selain sosialisasi? Kita perlahan-lahan ya Mbak Esi ya. Jadi kita perlahan step. Kita juga tidak mau ketinggalan zaman. Ya. Era sekarang ini udah era globalisasi, Betul. era media yang kalau dulu orang masih baca di koran ya, Pak, ya? majalah, Kompas. atau kalau zaman saya kecil itu kita nungguin namanya TVRI itu yang masih hitam putih itu yang Mohon maaf Pak, Bapak zamannya kecil kapan Pak? kecil sekali pokoknya. Dulu listrik tuh gantian, Oh, gitu. blok A, blok B nyala gitu, blok A, blok B nyala, kita nungguin. Nah sekarang tidak, zamannya sekarang sudah ya harus kita mengikuti. Iya. Gitu loh, nggak bisa kita abaikan, apaan sih podcast, enggak lah, apaan itu. Ya semua orang akan pasti menuju ke era ini. Betul Pak. Apalagi sekarang digitalisasi ya Pak. Betul. Digitalisasi mau nggak mau kita harus ikutan juga untuk dapat menyimbangi. Iya, saya berpikir gini, segaptek-gapteknya orang pada saat ini, nggak usah yang orang kaya, yang orang biasa aja, mereka sepeda pegang HP, gitu loh. Minimal dengan podcast yang ada punyanya Basarnas ini, itu saya berharap dapat tersosialisasi, mau pelatihan, mau sarna, bagaimana bertahan hidup, apapun itu tentang Basarnas. Itu saya akan coba pelan-pelan, step by step. Kita coba akan bicara Basarnas ini sekarang juga sudah mulai memakai pola kolaborasi pentahelix. Jadi Apa itu Pak? Kolaborasi pentahelix. Kolaborasi dengan mungkin sobat saya banyak yang belum tahu. Nah, gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan 5 komponen. Ya. Masyarakatnya, kementerian lembaga, TNI, Polri, media, terus kemudian akademisi. Ini semua masuk semua di dalam sini, gitu loh. Kemudian ada organisasi itu. Kita akan berkolaborasi dengan semua ini ya. Dengan adanya podcast Basar, saya berharap mungkin tidak dari dalam sendiri, dari intern Basarnas sendiri, saya berharap podcast ini nanti kita kembangkan, kita gali lagi. Mungkin misalnya organisasi, ada organisasi tentang organisasi SAR yang dia membina hewan. Seru ya Pak ya, nanti kita akan mengundang organisasi dari luar. Kemudian ada yang berpikiran untuk berorganisasi SAR ini membantu dalam bidang logistik. Kemudian dari kementerian lembaga, dari kementerian bisa personilnya kayak Tagana, kemudian bisa peralatannya. Itu dari akademisi kita undang juga insya Allah Mbak, pelan-pelan step by step. Kita masih muda lah, ini dianggap muda tapi kita orang tua ya kan, yang sudah bertahun-tahun punya pengalaman. Akademisi ntar kita panggil juga ada akademisi. Rencananya banyak ya Pak ya? Insya Allah kita bikin schedule, kita bikin jadwal, kita ambil, kita wawancarai. Kenapa sih sebetulnya mereka di dalam hatinya, bukan paling dalam itu kok cinta banget dengan SAR, apa sih? Kemudian relawan juga kita panggil, banyak sekali ya. Ya kita berencana Basarnas ke depan itu lebih akan maju lagi. Begitu Mbak Esi. Jadi kalau nanti rencana ke depannya dari 5 tadi komponen tadi akan kita undang, itu seru banget ya Pak ya. Ada yang dari organisasi, jadi tidak tertutup kemungkinan kita juga akan collab dengan lembaga-lembaga pemerintah lain ya Pak ya. Pasti. Kayak Kemensos. Pasti. Dan kita juga gak tertutup kemungkinan juga dengan akademisi, profesor, dokter, seperti itu. Dari ESDM, dia punya kemampuan banyak juga. Betul. Jadi banyak yang Basarnas inginkan ya. Memang berhubungan untuk berkoordinasi itu, bicara koordinasi orang kayaknya gampang banget koordinasi tapi sebetulnya sulit. Nah sekarang kita permudah dengan adanya podcast ini, orang akan tahu, akan berbicara, dia tahu gitu loh segalanya dengan mudah sekali gitu. Sekarang anak kecil pun insya Allah moga-moga bisa, mereka sudah pegang HP, dia buka YouTube, oh ternyata Basarnas seperti ini tuh, oh di dalam Basarnas itu ada BSG, oh di Basarnas itu ngajarin tentang rappling, oh mengajari tentang cara hidup di alam, banyak sekali. Banyak ilmu yang bakal diberikan melalui berikan pada mereka. Basarnas ini. Iya. Buat anak dari umur SD sampai masyarakat luas. Betul. Wah, ini kalangan besar sekali ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti rencana kedepannya kita bisa melanjutkan podcast ini, mendatangkan narasumber yang lain tadi seperti 5 komponen tersebut.
Terima kasih Bapak. Mungkin kita Saya makasih hari banyak ini, Mbak Esi. Wawancara perdana saya Pak. Yes, Mohon makasih maaf. banyak. Nggak ada masalah. Yang penting kita punya keinginan untuk memajukan bahasa Harnas. Ya, Itu aja betul. tujuan kita. Tujuannya itu adalah kemanusiaan juga ya Pak ya. Ya, makasih banyak. Ya. Gimana Sobat Sar? Seru kan podcast hari ini perdana? Kita tahu latar belakangnya dari podcast ini apa. Salah satunya ingin memberikan sosialisasi. Kalau kalian masih penasaran tentang apa itu Basarnas dan ingin menambah keilmuan terkait SAR, tunggu episode berikutnya ya. Sampai jumpa, Aufiknam, Jagat Samagran.